Loh ini loh, satu pohon 1,5 juta ya Mas? 7,5. 7,5 juta. Loh, satu pohon loh ini. Satu Karena pohon. di sini pertama buah rit belum banyak yang mengebunkan, belum ada yang punya, istilahnya baru 1-2 orang. Itu pun mungkin belum dijual. Karena pas kita upload di pertemanan kita di lingkup sama sosmed petani alpukat yang nggak nanam ini tapi pengen nyobain, akhirnya pada berebut inden buahnya. Kita kasih pasang harga 200.000, nggak ada yang nawar Mas. 200.000 per kilo. Wah, 1 kilonya 200.000 loh ini. Kayak ini tetangga-tetangga pada yang mosok buah alpukat 200.000 ada yang beli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani Boys Tukang Rit. Ini adalah sequel lanjutan video yang dulu bersama ini juragan alpukat. Juragan alpukat. Ini petani alpukat, ini beliau ini. Dulu petani padi. Tapi gak cocok ya? Remuk masih. Akhirnya ganti beralih ke ini buah. Khusus tanaman alpukat, spesialis alpukat. Nah, ini contoh tanamannya. Iki sing setek ini. Oh yo, masuk sini yo. Nah, ini yang baru. Yang sudah jadi sudah dioper polybag ya. Oh, ini yang belakangan bisa sedikit-sedikit buat disambung. Baru ini dipindah neng polybag sing. Kalau sudah jadi, daun ini mulai lebar. Nah, ini kayak ini kan sudah mulai jadi nih sambungannya. Ini buka sungkup. Nanti daun udah lebar baru dioper polybag yang lebih besar. Nah, ini kan udah jadi. Ini umur berapa ini, Mas? 1 bulan lah dari sambungan. Dari sambungan 1 bulan. Sing bahannya jenisnya apa bahannya? Oh, jenis sambungannya varietas sih. Varietas Nicole. Oh, ini yang tulisannya ada tulisannya. Nicole. 1 bulan umur dari tanam. Dari sambung enggak, maksudnya kalau seedlingnya batang bawahnya kan umur 3 bulanan lebih lah. Sing bawah. Terus disambung. Ini udah 1 bulan, udah mulai jadi sebagian ini. Tadi gua sungkup kan kayak gini. Ini kan mulai pecah tunas nih. Nah, ini kira-kira nanti 1 bulan lagi udah agak lebaran, baru dioper polybag ke yang lebih besar. Oh, dipindah polybag. Untuk pembesaran. Ini juga dijual Mas ini? Ya, nantinya kalau sudah besar dijual Mas. Kalau ini belum. Ini media tanam, nanti kalau ada biji yang datang masuknya sini. Oh, terus ini sing usia berapa ini Mas? Itu di polybag usia udah 1 tahunan lebih Mas. 1 tahun? Ya. Ini sudah ada yang besar. Ini usia 1 tahun? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih lah ini ya. Polybag kan lama prosesnya. Oh iya. Setinggi dada ya, dodo ya iya. Ya kalau dilempengin ya kira-kira segitu. Nah ini 1 tahun. Varietasnya apa ini Mas? Ini varietas Miki. Miki, ya. Semua sampai sana? Beda-beda Mas. Beda-beda ya. Ini gading ulung, yang itu gading 1, yang itu Roro Subaka, Lilin Singkawang. Banyak. SBY 02. Banyak macamnya. Banyak sekali varietas ya. Ini 1 tahun ya Mas? Ya kira-kira 1 tahunan lah. Nah, ini tadi 1 tahun. Ini lokasinya di belakang rumahnya Mas Nugroho. Ini di belakang apa samping ini? Samping ya. Oh ya, jalannya depannya ini ada kolam ikan buat pengairan juga, irigasi. Ada ikan nila banyak juga di situ. Mas, yang ini tadi harganya berapa Mas ini Mas? Yang 1 tahun ini? Yang itu kira-kira 65 ribuan Mas. 65. Nah. Sama semua, sing ini juga. Beda-beda. Ini berapa? Kan lebih tua. Bukan, lebih tua yang itu. Oh, sing. Kita di bawahnya lagi. Kita jualan bibit enggak nyari tingginya. Karena sambungannya ada yang cuma 1 jengkal. Oh. Ada yang 40 cm, ada yang 50 cm. Makanya tak ambil umur sama besar batang ini. Oh, harganya berarti tergantung umur sama umur bibitnya. Oh, gitu.
Wah, ini banyak sekali loh ini loh, sampai sana. Wah, Di sawah juga ada. yang di sawah yang kemarin yang video pertama ya. Nanti kita lihat ke sana lagi. Nah, ini jenis apa Mas Nugroho? Ini. Ya, ini baru sambung ya. Ini sekitar 3 minggu lah, hampir jadi ya sambungan. Ini ada varietas telut atau subang. Telut. Yang ini SBY juga. SBY 02. SBY. Oh, ini dari Cilacap. Nek sing kelut dari daerah Jawa Timuran, Mas. Jawa Timur. Wah, ini usia sama 3 mingguan. 3 mingguan. Dari duluan yang itu, Mas. Ini sudah ada yang mulai jadi. Oh, ini kalau jadi. Oh iya ya. Dikasih plastik ini fungsinya apa Mas Nugroho? Ya agar ini apa? Apa ya? Istilahnya kalau bahasa sumuk lah. Oh, genera sumuk. Biar sumuk, Mas. Oh, malah gen sumuk, gen ungkep. Nah, biar ungkep. Memicu pecah tunas. Oh, mempercepat pertumbuhan tunas. Nah, keluar tunasnya lebih. Oh, fungsinya plastik ini untuk menjaga kelembapan berarti ya? Nah, benar. Oh iya. Ini kalau dijual berapa Mas ini? Ini belum dijual. Oh, belum. Belum layak dikebunkan. Belum siap tanam ya? Yang ini aja yang baru dioper polybag yang usia kira-kira setelah buka sungkup itu 1 bulanan. Baru tak oper polybag ini kalaupun ada yang mau beli belum dijual. Paling enggak 2 bulan lagi lah. Biar positif hidup. Terus lebih besar lah ukurannya. Jadi kalau ditanam di lahan yang jarang dikontrol sama yang nanam kan agak aman. Kalau kayak gini masih riskan. Wah, berarti garansi ya Mas ya. Wah, iya. Jaga kualitas. Oke. Nah, ini masih ada lagi di sini. Lagi jenis apa Mas? Baru bikin. Oh, ini rit Yang videonya yang kemarin itu. Video yang pertama ya. Oh, ini ya, bibitnya iki ya. Kebetulan ini kita habis panen buah rit, masih ada sisa berapa biji itu yang matang, ada 1 biji kayaknya. Nanti bisa direview. Oh, mantap. Oh, rit ini Ini baru ya sama, sekitar 1 bulanan lah. 1 bulan ini. Ya bisa jual paling enggak 2 bulan lagi lah. Berarti siap tanam itu usia 3 bulan. Oh, soalnya kita yang posisi barengan ini bikin yang ini. Targetnya jualnya nanti musim penghujan. Oh. Januari Februari kan bibit sudah besar. Baru dikeluarkan, dijual ya. Oh iya. Nah ini sing kita review di sana video pertama itu ya. Ini apa lagi? Vietnam. Yellow Vietnam. Ini dari Vietnam ini. Ya. Wah ini dari Vietnam ini loh. Banyak varietas yang dari Vietnam. Oh. Kayak ini bokong ten juga dari Vietnam. Bio ya apa bio? Bokong ten. Bokong. Iya. Bokong ten. Bokong ten 10. Oh iya. Ini juga belum dijual dulu. Belum berani. Kalau masih kecil sini belum bisa ngeluarin. Ya nanti pas musim penghujan kira-kira bulan Januari, akhir Desember, Januari, Februari. Baru. Ini sedang bibitnya sudah lumayan besar, sudah adaptif di kena panas, kena hujan kan. Baru di ya. Jadi meminimalisir kematian ya. Oh iya. Antisipasi. Oke, kita lihat ke sana lagi ya Mas ya. Ayo. Ya ini ya, yang di video pertama itu lokasinya di sawahnya sendiri nih, ya toh Mas? Di sawahnya Mas Nugroho sendiri dulu padi, cabai, sayur-mayur pokoknya. Oh sayuran, terus capek ini katanya Mas Nugroho dulu, terus dibalik menjadi buah semua. Nah ini kita menuju ke lokasi yang sudah besar-besar. Lewat sini Mas Nuk. Nah ini ada kolam ikan di sini. Penampungan buat penyiraman ya. Oh ini buat penyiraman. Tapi ada ikannya ya? Baru ditabur Mas. Nila. Wah ini banyak ikannya nila, tapi masih kecil. Ngasih makan sebenarnya. Nah ini dia lahannya Mas Nugroho. Ini banyak sekali yang main ke sini. Yang pas beli buah langsung metik di pohon di sini. Ini banyak yang berbuah atau ini? Habis panen Mas. Oh habis panen. Wah telat ini kita. Jarang-jarang. Wah saya kesininya telat. Yang masih muda ditinggal, yang sudah tua udah dipetik. Nah ini ya lahannya. Ini itu tadi rumahnya kan situ. Terus ke sini. Nah ini dari ujung sini sampai ujung sana. Terus ke sana agak cahayanya agak ini ya.
Bentar, sampai sana itu alpukat semua. Oh, ada durian ya Mas ya? Oh, ada durian. Nah, ini lahannya Mas Nugroho. Banyak sekali penghobi tanaman alpukat yang sudah main ke sini, ke tempatnya Mas Nugroho ini. Wah, itu. Wah. Mas, ini sing apa Mas? Jenis apa ini Mas? Ya. Itu loh. Ya buah. Ini jenis apa Mas? Ya berbuah. Oh, Itu Rifai 1, R1. Rifai. Iya. Loh, ini Rifai 1. Iya. Ini istimewanya buah masih muda kayak gini lah, misalnya ini dipaksa panen, itu tetap matang sempurna dengan rasa enak. Matang sempurna dengan rasa enak. Iya. Maksudnya gak diimbu dulu? Ya tetap diimbu. Oh, tetap diimbu lah ini ya. Matang tetap Nah. enak. Oh. Yang kurang ini kan Heeh. kondisi buahnya tua enak, tapi kalau masih muda kan biasanya pahit. Tanpa rasa pahit. Tanpa rasa pahit. Biarpun dipetik muda. R1. Iya. Ini walaupun dipetik muda tetap berasa enak. Iya. Enggak ada pahitnya. Nah, ini R1. Bisa matang sempurna dengan rasa Tuh, yang ya. enak. Pohonnya segini tok loh ini dah. Itu udah buah ketiga, Mas. Sudah 3 kali panen berarti? Yang ini sisanya yang kemarin dipanen kan Oh. bekas panenan ini. Heeh. Kayak ini yang sebelah sini yang besar diambil, Hmm. ini besar diambil, Oh, hampir panen. sebelah itu diambil. Saya telat ini ke sini. Nah, ini ya, loh, ini lahan-lahannya. Wah, ini ki. Siapa Mas ini, Mas? Ya. Ini Nah, oh, ini rit seperti yang tadi ya. beda. Oh, beda. Nah, ini ya. Loh. Buahnya sampai klengsreh. Enggak bareng, Mas. Terus ini cuacanya kan Ekstrim. ekstrim. Hmm. Siramannya seminggu sekali enggak mampu ternyata. Oh. Buahnya banyak. Berarti airnya kurang ya? Kayak kempes-kempes gitu ya? Oh, ini. Ini kalau Ini harusnya buahnya besar-besar. harusnya. 1 kiloan. Nah, ini Tapi gara-gara nggak ada hujan ya, kurang air, akhirnya seperti ini. ini daunnya banyak yang rontok kan. Oh, Red Vietnam. Vietnam. Red Vietnam. Nah, ini ya. Nah, ini juga banyak ini bibit-bibitnya seperti yang di belakang rumah tadi. Kita lihat sana yuk Mas yuk. Nah. Wis. Wah, sudah habis semua ya buah ya Mas. Telat ini. Panen. Baru habis panen ini teman-teman. Nah, ini lahannya ya seperti ini. Ya. Rontok gara-gara gak ada hujan ya? Panen kemarin, ya, Oh. mulai berbunga. Oh iya, ini baru berbunga. Oh, Panas ekstrim Mas, jadinya seperti ini ya, rontok. Daunnya kuning-kuning. harusnya Nah, ini ya lahannya Mas Nugroho. Berapa ribu meter Mas ini? cuma 1450 lah. Semua ditanami buah alpukat. Kayak alpukat, terus durian, Ada duriannya juga. mangga, Mangga, durian. Pokoknya intinya semua buah ya. buah. Sudah nggak nanam padi ya? Kenapa Mas? Capek. Nah, sama Mas, saya juga capek Mas. Petani padi itu katanya sebagai ujung tombak. Tapi kenyataannya ya kita sudah tahu sendirilah. Selalu ada inilah mafia yang mungkin ya. Nah, Setiap panen di sini terutama. Panen di sini tuh harga gabah langsung pas turun. Waktunya kita mau nanam lagi pupuknya yang susah. nggak cuma di sini Mas, sama juga dengan saya Mas. Nah ini ya rencana saya kan saya mau belajar alpukat. Ini nanti ke depan Mas Nugroho ini. Yang dulu itu ya. Emang yang dulu? Kondisinya habis panen dulu itu kan pohon segini tembus 40-an kilo Mas. Jadi ini pohonnya stres. Terus kita rawat, ini udah mau pulih. Daun tuanya rontok, tapi mulai keluar bunga. Oh ini berarti habis stres. Ini baru perawatan ya? Habis perawatan. Habis perawatan. Terus mulai keluar pupusnya sambil bawa bunga. Oh ini udah mulai pulih ya Mas Nugroho ya? Oh ini yang kemarin itu ya banyak. Banyak terlalu over. Saking senengnya. Ada pengurangan buahnya. Akhirnya stres. Cuman ya tak pikir-pikir kalaupun pohonnya mati enggak rugi lah. Nah ini dapat duit 1,5 juta Mas ini. Ini satu pohon. Yang berhasil kita panen itu sekitar 30-an 7 kilo. Masya Allah. Kali 200.000.
Wah, ini rezekinya Mas Nugroho ini. Luar biasa. Ini Mas, ini memang biasa di luar Mas ini. Nah ini kan mulai keluar bunga. Wah, ini ya. Berapa bulan lagi panen Mas? Kalau ini lama Mas. Lama ya? Jenis margahas itu paling enggak dari keluar bunga sampai bisa dipanen kalau pada umumnya sekitar 8 sampai 9 bulan. Cuman karena kita ini punya pupuk lain dari yang lain Masnya. Kita punya pupuk hormon yang bisa mempercepat masa panen. Jadi di orang-orang yang pupuknya beda mungkin dari bunga sampai bisa panen itu sekitar 8 sampai 9 bulan, kita di umur 6 sampai 7 bulan bisa panen. Di situ. Punya pupuk andalan berarti ya Mas ya? Dijual juga Mas? Oh, enggak, itu buat kalangan sendiri. Wah, ini saya pengen loh Mas modal ini. Kalau istilahnya sampean pengen bisa lah. Oh, bisa ya. Ya, nanti kalau ada yang pengen pupuknya Mas Nugroho, nanti tak tulis di deskripsi nomornya WA-nya Mas Nugroho ya Mas ya. Kemarin itu banyak sekali yang minta nomor di video yang pertama itu, tapi sudah saya kasih di deskripsi ya. Nanti silahkan nyari sendiri, sudah saya cantumkan di deskripsi. Nanti bisa langsung WA Mas Nugroho. Oh ini loh, satu pohon 1,5 juta ya Mas? 7,5. 7,5 juta. Loh, satu pohon loh ini. Satu karena pohon. Di sini pertama buah rit belum banyak yang mengebunkan, belum ada yang punya, istilahnya baru 1-2 orang. Itu pun mungkin belum dijual. Karena pas kita upload di pertemanan kita di lingkup sama sosmed petani alpukat yang nggak nanam ini tapi pengen nyobain, akhirnya pada berebut inden buahnya. Kita kasih pasang harga 200.000, nggak ada yang nawar Mas. 200.000 per kilo. Wah, 1 kilonya 200.000 loh ini. Kayak tetangga pada yang mosok buah alpukat 200.000 ada yang beli. Belum tahu masanya. Loh, masalahnya kalau nyari di supermarket kan harganya lebih dari 200.000. Sing paham ya, yang paham. Terus, kebanyakan orang-orang sini nggak paham. Yang mau beli ini orang-orang yang paham alpukat. Nah terus itu. Tertarik dengan rit. Ya katanya ini kan keluarga khas ini biasanya kalau di dataran rendah itu gak cocok. Katanya bilangnya nggak cocok. Tapi ternyata buah pertama pun bisa sebanyak itu di sini. Nah ini ya. Banyak orang tertarik, penasaran, datang ke sini melihat pohonnya. Bahkan yang dari Banyuwangi ada yang ke sini, dari Kulon Progo ada yang ke sini. Saking penasarannya, gitu. Terus sekalian beli buahnya. Nah, bener nggak nih DPL-nya 370 katanya? Bisa langsung datang ke sini Pak. Nah ini bukti nyata ya, yang rit itu katanya nggak bisa, kurang adaptif. Ternyata adaptif. Bahkan yang di sana pohon yang umur 1,5 tahun keluar bunga sekarang usianya 2 tahun 1 bulan, kalau nggak 2 tahun 1 bulan ya 2 tahun 2 bulan lah. Habis panen kemarin Mas. Luar biasa. Langsung ada yang pesan ke Jakarta, terus langsung tak kirim, tak paketin kemarin. Buah ya? Buahnya. Nah, yang sekilo 200.000. Wah, ngeri. Masih kecil banget. Separuhnya ini ya ini. Nah ini ya, ini langsung saja ya yang masih penasaran. Kemarin banyak yang tanya kalau mau kerjasama Mas Nugroho, nanti bisa kan? Kerjasama. Saya juga kurang tahu teman-teman, banyak yang tanya apa mungkin pengadaan bibitnya atau gimana, mungkin mau tanya ilmu menanam. Komunikasi lewat WA. Oke ya. Jadi teman-teman yang masih penasaran dengan alpukat ya, yang video lalu itu, nanti bisa langsung ini kontak Mas Nugroho. Nah ini nanti WA-nya saya cantumkan di deskripsi. Jadi nggak perlu mungkin nggak usah langsung saya ya, banyak yang WA nomornya, WA-nya ke WA saya Mas Nugroho. Nanti bisa langsung ke Mas Nugroho. Apalah bisa disampaikan nanti nomornya. Oke, siap. Oke teman-teman, ini kita mau ke rumah dulu, nanti mau diajak review buahnya sama Mas Nugroho. Yang rit ya Mas? Rit. Ya. Buahnya yang ini tadi, yang stres ini ya. Nah, cuman dari pohon yang masih muda. Sing sana tadi. Nah, oke, nanti kita nge-review seperti apa rasanya yang ini buahnya yang 1 kilo 200.000. Rit Vietnam apa rit apa? Rit tok ya? Rit itu asalnya dari Guatemala. Guatemala. Wah, elok.
Oke, kita akan langsung menuju ke rumah lagi. Ya, oh ini semua ini buah semua lah loh. Ini habis panen. Ini habis panen. Apa mas ini mas jenisnya mas? Ini R1 juga. R1 sama yang sana tadi ya? Panen, cuman masih ada sisa sedikit yang belum tua. Mulus-mulus yang ini mas? Ini kalau tua tandanya kulitnya mulai ada yang menghitam. Karena merahnya warna tuanya ini nanti kalau matang kulitnya berubah warna. Oh gitu. Warnanya merah kehitaman. Itu berarti sudah tua matang. Oh, yang red. Ini R1. R1. R1 ini kan habis panen. Rifai. Oh, ini kalau habis panen ini ya. Ini gagangnya dipotong seperti ini. Biar tumbuh tunas lagi maksudnya? Enggak. Ya memang panennya gitu. Kalau dipotong langsung dipotong di sini. Biasanya nanti kalau matang suka ada serat hitam. Motongnya nanti di sini pakai gunting. Cara panennya begitu. Oke. Ya oke. Teman-teman semuanya nanti yang masih penasaran nanti bisa langsung main ke sini ya. Ini lokasinya di Dusun Domas, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Ini sudah banyak sekali yang main ke sini. Dari dinas juga ada ya Mas Nugroho? Dinas malah belum ada. Belum ada. Yang kemarin itu, yang masih itu lain lagi ya? Lain. Oh iya. Tapi kebanyakan sudah ini yang pecinta tanaman sudah banyak yang main ke sini. Ini cangkok apa aja Mas? Ini Mami Sapote. Oh, ini Mami Sapote. Kalau saya Black Sapote. Dulu yang ngambil juga Mas Nugroho ini. Ini punya saya Black Sapote. Nih. Kan posisi berbunga tapi airnya yang kurang. Kurang air. Daun buahnya jadi. Oh, ini gara-gara kekurangan air seperti ini loh. Ya ini. Rontok ya Mas? Rontok. Aman. Banyak sekali ini. Nah ini ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah menonton. Ini saya mau review buah. Untuk reviewnya nanti ditunggu di episode selanjutnya. Gitu ya Mas Nugroho ya? Siap. Oke, terima kasih sekali lagi. Tidak lupa salam santun. Apa ini Mas? Ini yang tak bilang buah ini nanti mau direview. Pohon segini. Yang red nanti mau kita review. Pohon ini. Yang itu yang atas tadi. Oh. Ya ini pohonnya. Umur 1,5 tahun keluar bunga, terus jadi buah. Menghasilkan di pohon banyak yang inden. Ini cuma kebagian 2 biji, yang satu kemarin udah tak makan, masih ada 1 biji lagi. Kebetulan lah. Oh gitu. Bisa icip. Nah ini icip-icip red. Ya ini buahnya, pohonnya ya ini. Ya oke. Keren ini. Semua tanaman alpukat. Oh itu durian itu, tas itu. Dan ini di belakang rumahnya Mas Nugroho. Ini pohon karetan. Oke, terima kasih ya teman-temanku. Tidak lupa selalu dukung channel Petani Boys Tukang Arit. Dan tidak lupa juga saya doakan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.